Salam pagi, selamat jumpa bersama dengan saya Nicholas Kurniawan. Dimanapun saudara berada, kita selalu hidup memuji Tuhan senantiasa. Setiap kita melalui hari-hari yang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan Maha Pemurah itu, kita akan kuat melaluinya. Sabdanya menyapa pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Orang percaya tidak pernah lepas dari puji-pujian. Kita menyanyi memuji Tuhan. Memuji pada saat penuh dengan kegembiraan sangatlah mudah. Tapi pada saat di tengah kesesakan sangat tidak mudah kita memuji Tuhan. Tapi sabdanya pagi ini mengisahkan tentang hamba-hambanya Paulus dan Silas, yang ketika mereka habis disesah dalam keadaan yang begitu mengenaskan, dibelenggu pula dan dimasukkan dalam penjara yang paling dalam, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Bahkan pujian di tengah malam itu memberikan dampak yang luar biasa. Bukan saja mereka terlepas dari belenggu-belenggu yang mengikat kaki mereka, pintu-pintu penjara pun terbuka. Dan yang luar biasa adalah dampak pujian itu menyebabkan kepala penjara bertobat dan mengenal Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita penuh dengan berbagai macam ujian hidup. Ada kesesakan, ada kegelisahan, ada kecemasan. Tetapi kisah hari ini ingin memberitahukan bahwa di tengah-tengah ujian hidup yang berat, justru kita harus makin dekat dengan Tuhan kita. Mengapa Paulus dan Silas di tengah-tengah ujian hidup yang berat untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan, lalu mereka dipenjara, tapi mengapa masih memuji Tuhan? Pertama-tama adalah mereka tidak pernah sangsi akan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Inilah yang menyebabkan mereka terus memuji Tuhan. Kesangsian kita kepada pertolongan Tuhan, ketidakpercayaan kita kepada campur tangan Tuhan dalam masalah hidup dan ujian hidup kita, ini akan membuat kita tidak mau memuji Dia. Kita mungkin marah kepadanya, kecewa dan mempertanyakan di mana campur tangannya. Tetapi kalau kita tidak sangsi kepada Tuhan kita, maka puji-pujian itu akan terus mengalir, bukan saja berupa nyanyian, tapi dalam hati kita ada sebuah syukur yang melimpah tanpa henti. Yang kedua, kenapa Saulus dan Silas bisa bernyanyi memuji Tuhan di tengah penjara? Bukan saja mereka tidak sangsi akan pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, tapi mereka juga tetap bersaksi di tengah-tengah ujian hidup mereka. Kesaksian puji-pujian yang mereka nyanyikan itu dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan kepala penjara Filipi pada malam itu.
Kita lihat betapa luar biasanya orang yang tidak sangsi akan Tuhan dan orang yang mau bersaksi bagi Tuhan akan selalu memuji-muji nama Tuhan bagaimanapun keadaannya. Maukah engkau selalu memuji Tuhan saat engkau diuji dengan ujian yang berat? Jangan pernah sangsi akan Tuhan dan tetap setia bersaksi bagi nama Tuhan. Mari kita jalani hari-hari ini dengan puji-pujian yang selalu ada di hati, yang melimpah lewat kata-kata yang penuh syukur kepada orang-orang yang kita jumpai. Sapalah mereka dengan kekuatan kasih Tuhan. Jangan pernah sangsi dan selalu jadi saksi. Inilah rahasia senantiasa memuji Tuhan saat hidup kita sedang diuji. Salam pagi, selamat beraktivitas. Amin.